Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang riset pasar. Riset pasar merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di bidang pemasaran. Dan kegiatan ini biasanya memberikan informasi atau gambaran tentang jenis produk atau jasa baru yang bisa mendatangkan profit atau keuntungan bagi sebuah bisnis. Dengan adanya market research atau riset pasar, perusahaan dapat mengetahui apakah produk atau jasa tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Lalu kualitas produk atau jasa seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen, serta target marketnya yang potensial itu siapa saja. Nah, sebagai catatan, itu setiap perusahaan atau bisnis itu riset pasarnya beda-beda. Jadi, tidak bisa disamaratakan, tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing perusahaan. Lalu di sini ada beberapa jenis riset pasar. Jadi yang pertama itu adalah riset primer. Informasi dan data dalam riset primer itu berasal dari responden atau target riset secara langsung. Jadi perusahaan atau pengusaha itu akan menugaskan stafnya atau karyawannya untuk melakukan riset secara langsung kepada calon pelanggan atau kepada konsumen, seperti itu. Tujuan dari penelitian primer ini itu untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai kondisi pasar saat ini. Nah, caranya untuk melakukan riset primer itu ada 4. Yang pertama itu interview atau wawancara, baik melalui telepon, telekonferensi, atau secara langsung bertatap muka dengan konsumen atau dengan calon pelanggan. Lalu juga bisa memberikan survei melalui email yang bisa nantinya konsumen itu melihat dan mengikuti polling tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kuesioner, ya, itu bisa online atau melalui email. Nah, yang keempat ini dengan menggunakan diskusi kelompok. Jadi misalnya ada konsumen tertentu, misalnya ibu-ibu misalnya di PKK misalnya ya, di arisan RT gitu, nanti ada pegawai masuk ke situ lalu melakukan diskusi dengan ibu-ibu arisan tersebut, misalnya barang apa saja yang dibutuhkan oleh ibu-ibu tersebut atau oleh keluarganya itu, lalu nanti dianalisis harganya berapa, lalu yang dominan favoritnya seperti apa, misalnya makanan nugget misalnya, itu sukanya nugget apa? Nugget sapi, nugget ayam, lalu harga kisarannya berapa yang mereka inginkan. Itu seperti itu diskusi kelompok. Lalu riset sekunder. Nah, di sini riset sekunder itu hanya melihat dari data-data yang sudah ada di internet misalnya, yang dilakukan oleh orang lain. Jadi perusahaan hanya mengambil data-data tersebut dari internet lalu diolah sendiri. Gitu. Ini peranan utama market research dalam sistem pemasaran. Jadi ada 2, berperan sebagai bagian dari proses umpan balik dari pemasaran tadi, lalu dijadikan rujukan atau referensi untuk mengambil keputusan. Ya, misalnya tadi ternyata nih yang paling banyak disukai adalah nugget ayam dengan kisaran satu kemasan, per kemasannya misalnya 15.000 misalnya. Nah, nugget ayamnya seperti apa? Ada sayurannya atau tidak? Lah, itu seperti itu. Itu nantinya akan dibuat sebagai referensi atau rujukan untuk mengambil keputusan. Oh, produk baru yang akan dikeluarkan bulan depan adalah nugget ayam dengan sayuran, kisaran harga per kemasan sekian misalnya. Itu seperti itu. Lalu yang kedua sebagai
alat utama bagi manajer pemasaran untuk menelusuri peluang baru di pasar. Jadi mereka akan melihat, oh ada kompetitor tidak nih yang sama-sama menjual nugget ayam, ada sayurannya, harga per kemasannya sekian misalnya. Mereka akan melihat. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada yang menjual atau tidak ada kompetitor lainnya, itu akan menjadi sebuah peluang yang menguntungkan bagi perusahaan atau pengusaha. Ini fungsi market research. Jadi yang pertama adalah sebagai planning, nah yang kedua adalah sebagai problem solving, dan yang ketiga adalah sebagai control atau pengendalian. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sudah melakukan riset pasar dengan pencarian data primer dan data sekunder, lalu mereka akan membuat sebuah perencanaan. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk baru tersebut. Lalu menilai permintaan dari masyarakat itu banyak atau tidak. Itu akan dilihat juga dari tadi data primer tadi. Lalu pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini maksudnya untuk promosinya bagaimana? Apakah promosi secara online atau secara offline? Kalau promosi secara online, apakah melalui marketplace atau lewat misalnya sosial media atau dan lain sebagainya, itu akan dijadikan rujukan. Dan yang ketiga adalah pengendalian atau kontrol. Jadi informasi dan data dari penelitian pasar tadi membantu perusahaan untuk melihat masalah-masalah apa saja yang terjadi saat peluncuran produk baru, lalu memonitor prosesnya saat produk baru tersebut mulai diproduksi. Nah, ini kegiatan dalam riset itu utamanya untuk mengumpulkan semua informasi atau data pasar, baik itu target market, kompetitor, lingkungan bisnis, dan lain sebagainya. Kalau menurut Glenn Doman, itu ada 4 tujuan utama dari market research sendiri. Yang pertama adalah menganalisis pasar, akan melihat apakah potensi dari produk atau jasa baru tersebut saat diluncurkan, itu apa saja informasi pentingnya. Lalu konsumen potensialnya siapa saja, pasar potensialnya, dan lokasi bisnisnya serta kompetitor. Yang kedua adalah menganalisis tanggapan pasar terhadap produk. Ya, itu memberikan informasi perkiraan potensi produk tadi, misalnya nugget tadi, ketika diluncurkan, lalu hasilnya seperti apa? Masyarakatnya menerima atau tidak? Dengan adanya nugget sayuran tadi dengan kisaran harga sekian, itu masyarakat menerima atau tidak? Kalau misalnya nanti masyarakatnya keberatan misalnya dengan harga sekian, kok kemahalan ya? Nah, itu akan dilakukan survei lagi. Jadi ada analisis lagi. Lalu yang ketiga, menganalisis efektivitas promosi. Di sini kegiatan riset juga membantu perusahaan dalam memilah dan memilih media promosi yang paling efektif. Ya tadi misalnya promosinya via apa? Sosmed, marketplace, atau web, dan lain sebagainya, atau by email misalnya. One by one, calon customer akan diberikan informasi via email. Itu seperti itu. Tapi bukan masuk spam ya, jadi tidak semuanya mendapatkan, jadi khusus untuk pelanggan tetap misalnya, seperti itu. Yang keempat, menyusun strategi. Jadi ada pengkajian perencanaan strategis yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan pasar. Itu. Ini khusus untuk yang nomor 4 ini untuk perusahaan yang sudah benar-benar stabil ya. Jadi walaupun ada pandemi atau tidak ada pandemi, dia tetap stabil. Itu khusus yang nomor 4. Kalau untuk perusahaan kecil yang dia masih belum ada stabilitasnya, itu yang paling penting memang 3 ini, menganalisis pasar, menganalisis tanggapan pasar terhadap produk, dan menganalisis efektivitas dari promosi. Nah, ini kegiatan penelitian pasar. Tadi metodenya sudah saya jelaskan. Yang pertama dengan kuesioner. Jadi perusahaan mengumpulkan informasi dari subjek riset. Itu biasanya dengan memberikan imbalan gratis souvenir misalnya. Nah, ini bisa kuesioner itu offline maupun online ya. Jadi misalnya by email itu customer dia akan diberikan kuesioner via email yang harus diisi itu. Atau juga bisa face to face, jadi misalnya lewat
sales. Nah, mereka akan menanyakan kepada konsumen, lalu memberikan kuesionernya untuk diisi. Lalu yang kedua melalui wawancara atau interview. Nah, ini bisa tatap muka atau lewat video call atau telepon dan sarana lainnya. Begitu. Lalu yang ketiga dengan survei dan observasi. Nah, ini akan datang langsung ke pasar tertentu, melihat peristiwa yang ada di sana. Misalnya di toko A, misalnya pembelian yang paling laku apa sih dibandingkan produk B misalnya. Itu akan dilihat kenapa produk A lebih laku daripada produk B. Nah, itu akan ditanyakan langsung ke konsumen yang membeli. Jadi ada feedback juga di sana. Yang keempat, riset group. Tadi misalnya contohnya pegawai datang ke diskusi-diskusi kelompok, misalnya ke arisan ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, lalu akan dilakukan riset. Jadi bisa menanyakan langsung ke responden atau memberikan kuesioner dan lain sebagainya. Dan ini peserta atau customer itu akan dipersilakan untuk memberikan opininya seperti itu. Nah, ini coba kalian melakukan riset pasar produk atau jasa apa yang hendak kalian jual. Jadi nanti kita hanya membuat perencanaan ya, kira-kira produk apa atau jasa apa sih yang layak kalian jual gitu. Tapi hanya perencanaan, jadi seperti itu. Nanti kalian boleh memilih metode riset pasar yang cocok dan analisislah, misalnya dengan kuesioner. Mengapa dengan menggunakan kuesioner itu cocok untuk meriset pasar? Kenapa tidak menggunakan survei dan observasi? Nah, itu kalian bisa menganalisis. Nanti tugasnya dapat dikirim via email paling lambat 3 hari setelah jadwal kuliah kewirausahaan sesuai kelas masing-masing. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan bisa via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.